بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب أعلى الرتب عيش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian al-usul min ilm al-usul kita, insyaallah taala masih di pembahasan al-ahkam asy-syar'iyyah. Pada kali ini tentang al-mandub insyaallah. Setelah sebelumnya kita berbicara tentang al-wajib. Jadi al-ahkam asy-syar'iyyah, apa itu ahkam? Itu maqtadahu khitabus syari'i atau khitabus syar'i al-muta'alliq bi af'alil mukallafin min talabin aw takhir aw wad'. Baik, berarti ahkam itu ada yang talab, takhir dan ada yang wad'. Dan ahkam terbagi menjadi dua. Apa itu? Ahkam apa aja? Nah, ahkam terbagi menjadi dua. Ahkam apa aja? Taklifiyah dan wad'iyah. Ulangi. Al-ahkam asy-syar'iyyah terbagi menjadi dua, yaitu ahkam taklifiyah dan ahkam wad'iyah. Ahkam taklifiyah itu ada berapa? 5. Ada 5, yaitu wajib, mandub, muharram, makruh, mubah. Baik, kalau misalnya wajib secara bahasa adalah as-saqit dan lazim. Secara istilah ma amara bihi syari'u ala wajhil ilzam. Apa yang diperintahkan dengannya oleh syari' Allah dan Rasulnya ala wajhil ilzam, dengan adanya pengharusan. Seperti contohnya salawat 5 waktu. Diulangi, wajib itu secara istilah ma amara bihi syari'u ala wajhil ilzam. Ada yang udah hafal? Udah hafal belum? Insyaallah. Hah? Jangan ngeliatin anak terus. Udah hafal belum? Ma amara bihi syari'u. Oke. Artinya apa, Mas? Artinya? Dengan kewajiban. Iya, dengan keharusan. Oke, Hasan, bagus. Wajib ini dikatakan yuthabu fa'iluhum tithalan. Ganjari pelakunya pahala, ya. Imtithalan. Di situ artinya apa di situ? Dan yuthabu fa'iluhu imtithalan, karena dengan adanya imtithal. Dengan adanya imtithal. Perhatikan, imtithal ini niat untuk melakukan kewajiban tersebut. Karena bisa jadi seseorang melakukan kewajiban tapi tanpa niat melakukannya, maka dia tidak mendapatkan pahala. Bisa kayak gitu, bisa. Dia melakukan suatu kewajiban namun tidak dengan niat imtithal, maka kewajiban itu mungkin gugur padanya karena dia telah melakukannya namun tidak mendapatkan pahala. Seperti mencari nafkah untuk keluarga itu wajib, tapi misalnya dia melakukannya, mencari nafkah tiap hari ngalor ngidul ke kantor,
itu bukan karena menjalani perintah syariat, melainkan karena memang tradisinya begitu. Kalau yang namanya suami pergi kantor nyari duit, normalnya gitu. Dia gugur nggak kewajibannya? Gugur karena telah melaksanakan yang harus baginya. Apakah dia mendapat pahala? Tidak. Jadi pahala atau tidak apa itu ya dilihat dari niat dia, imtisal apa enggak, niat apa enggak, gitu kan. Wa yastahiqqul iqabah tarikuhu, orang tariknya yaitu yang meninggalkan kewajiban berhak mendapatkan iqab, dan dinamakan juga wajib itu dinamakan juga fardhu, hatm, dan juga lazim. Dan itu yang kemarin kita bahas. Ana ulangi karena sebagian mungkin belum masuk. Ya, tapi ana ulang. Oke. Terus bisa paham ini wajib, udah hafal ya wajib ya? Wajib itu apa? Itu sambil ngeliat atau enggak? Sambil ngeliat. Taib. Apa itu wajib tambang lihat kitab? Hariri, antum yang terakhir, ayo. Taib, bagus. Kemudian kita menuju ke al-mandub. Siapa yang mau baca? Antum baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mandub lughatan al-mad'u. Wastilahan ma amara bihi syari' la ala wajhil ilzam karrawatib fa kharaja biqaulina ma amara bihi syari' al-muharram wal makruh wal mubah wa kharaja biqaulina la ala wajhil ilzam al-wajib wal mandubu yusabu fa'iluhu imtisalan wala yu'aqiba wala yu'aqabu tarikuhu wa yusamma sunnatan wa masnunan wa mustahabban wa naflan wal mandub lughatan al mandub secara bahasa artinya adalah al mad'u itu artinya yang dipanggil, yang diseru, ya. Jadi nadaba artinya da'a, nadaba yang dubu, nadaba da'a yad'u. Adapun secara istilah, ma amara bihi syari'u la ala wajhil ilzam. Kalau antum sudah hafal istilah wajib atau wajib secara istilah, antum akan hafal mandub secara istilah. Ma amara bihi syari'u la ala wajhil ilzam. Cuma tambahin la gitu aja. Ya, karrawatib sebagaimana rawatib. Nah, di sini ma amar bihi syari' itu wajib juga ma amar bihi syari'. Sama-sama makmur, sama-sama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tetapi perintah untuk wajib berbeda dengan perintah untuk mandub. Kalau wajib perintahnya itu mengharuskan, ditafsirkan mengharuskan. Kalau misalnya mandub perintahnya tidak ditafsirkan mengharuskan, tidak ilzam. Dan dari segi konsekuensi pahala, asarnya wajib itu pahalanya pahala wajib sendiri ada, mandub pahalanya pahala mandub sendiri ada sendiri. Oke. Oleh karena itu perbedaannya adalah di ala wajhil ilzam dan la ala wajhil ilzam. Fa kharaja biqaulina ma amara bihi syari'. Ma amara bihi syari' keluar dari kalimat ma amara bihi syari' muharram, makruh, mubah. Yang masuk dalam kalimat ma amara bihi syari' itu apa? Yang masuk ke kalimat ma amara bihi syari' itu apa? Wajib dan mandub dan sunnah. Ya. Yang keluar dari ma amara, karena wajib dan mandub dua-duanya sama yang diperintahkan, sama-sama diperintahkan. Dan yang tidak diperintahkan adalah muharram, makruh dan mubah. Nah, itu masyhur. Wa kharaja biqaulina
Dari kalimat la ala wajhil ilzam. Keluar dari apa? Dari apa? Apa yang keluar darinya? Wajib. Wajib tidak termasuk ala wajhil ilzam. Enggak harus wajib itu. Astagfirullah. Bukan. Enggak harus, sunnah itu enggak harus, tapi kalau wajib itu harus. Ya. Wal mandubu yuthabu fa'iluhu imtithalan wa la yu'aqabu tarikuhu. Yang mandub itu yuthabu fa'iluhu, diganjari pahala bagi siapa fa'il. Fa'ilnya siapa? Fa'il apa ini? Pelakunya kalau misalnya imtithalan. Kalau misalnya imtithalan, yaitu memang imtithal mencontoh. Memang mencontoh benar-benar. Yang kayak tadi imtithalan juga, yang tadi Ana bahas. Orang yang menjalankan sunnah karena memang dia mencontoh kepada Islam, makanya perlu seseorang kalau misalnya mau ibadah itu ya perlu tahu ini hukumnya dulu. Gitu. Jangan asal ibadah. Dia harus tahu hukumnya. Kalau bisa misalnya dia tahu dalilnya juga, apalagi kalau hafal, Masya Allah. Nah, pas dia ibadah itu ada rasa apa? Ini pengikutan kepada Islam. Sehingga Allah Ta'ala mengganjarinya pahala. Ya. Jangan sampai dia melakukan sesuatu ini enggak ada pahalanya, padahal udah bagus. Tapi karena apa? Enggak ada niatan imtithal. Imtithal itu berarti antum niatan saya salat rawatib ini memang Islam mengajarkannya begini. Ya. Saya sedekah karena memang Islam mengajarkan sedekah. Kalau tadi tiap hari bolak-balik menunaikan kewajiban nafkah, mencari nafkah, cari duit gitu kan buat keluarga, itu aja bisa saja tidak dapat pahala sama sekali. Ya. Karena apa? Karena enggak imtithal. Lah begitu juga dengan sesuatu yang mandub seperti ini. Untuk misalnya ngasih makan ke kucing. Ya, hanya sebagai adat semata. Adat semata yaitu ngasih aja ya, kucing kesian gitu kan. Tidak ada di hati niatan untuk menganggap ini adalah bagian dari Islam. Maka ngasih makan kucing itu tidak berpahala. Cuma Allah Ta'ala pasti akan balas, ya, tapi dunia. Di akhirat tidak tercatat, tidak berpahala. Gitu ya. Tetapi kalau misalnya antum mengasih kucing ini karena memang ada hadisnya dulu. Pezina masih makan minum anjing dan kita harus berbuat ihsan, bahwasanya hadis Nabi SAW, barang siapa yang merahmati yang di bawah langit, barang siapa yang merahmati yang di atas bumi, maka yang di atas langit akan merahmatinya. Ya, dengan ada kalimat-kalimat itu kita pahami, kemudian kita berbuat ihsan kepada kucing, maka itu imtithal namanya. Yuthabu fa'iluhu, akan diganjari pahala. Wala yu'aqabu tarikuhu, dan tidak dihukum orang yang meninggalkannya. Itu kalau misalnya sunnah. Tapi masalahnya kalau kita ini mentang-mentang sunnah enggak kita jalani, mentang-mentang makruh kita jalani, ya. Masya Allah. Kalau Indonesia ini kayak gitu ya. Nah, jadi orang yang tidak melakukan sunnah di sini dalam artian sesuatu yang tidak sampai kewajiban, tidak dihukum. Sehingga misalnya contoh walillahil mathalul a'la, kalau ada raja dengan rakyatnya. Raja bilang, saya memerintahkan kepada kalian, namun tidak wajib untuk membersihkan selokan hari Minggu. Enggak harus, tapi saya perintahkan. Berarti kan enggak sampai kepada wajib. Dia masih mandub. Nah, terus berarti gimana? Ada beberapa warga yang enggan untuk membersihkan selokan. Maka raja tersebut ya enggak boleh menghukum warga tersebut, enggak boleh dihukum. Kenapa? Kan pengumumannya saya memerintahkan tapi enggak sampai wajib. Berarti enggak boleh dihukum ini yang enggak melakukan ini, gitu.
Nah, terus apa hukumnya? Mandub. Nah, kalau mandub itu yusabu fa'iluhu imtithalan, yang melakukannya ya diberikan apa? Kan? Ganjaran. Kalau misalnya nggak melakukan ya udah nggak apa-apa. Ya. Beda kalau misalnya hukumnya itu bukan mandub tapi fardu kifayah. Udah diperintahkan, saya perintahkan kepada kalian, tapi cukup berapa orang aja, nggak usah semuanya. Untuk membersihkan selokan saya bersih. Besoknya pas hari Ahad nggak ada yang bersihin, cuman rajanya doang bersihin. Nah ini pokoknya kan fardu kifayah, raja berhak untuk menghukum seluruh warganya ini, karena nggak menjalankan kewajiban yang udah dibatasi kifayah. Ya 10 orang aja cukup lah gitu kata raja kan semuanya. Ternyata jangankan 10 orang, 1 orang aja nggak ada, malah raja yang bersihin selokan terus ditonton sama warganya. Pencitraan. Oke, itu udah paham insyaallah ya. Sekarang kita menuju ke Al-Muharram. Al-Muharram secara bahasa ya lughatan fadhil. Wal muharram lughatan al mamnu' wa istilahan ma naha anhu syari'u ala wajhi ilzam Ala wajhil ilzami bitark ka'uququl walidain fa kharaja biqaulina ma naha anhu syari' al wajib wal mandub wal mubah wa kharaja biqaulina ala wajhil ilzami bitark al makruh wal muharramu yusabu tarikuhu imtithalan wa yastahiqul iqaba fa'iluhu wa yusamma mahzuran aw mamnu'an. Al-mahzur lughatan al-mamnu', dan secara al-mamnu' artinya yang terlarang, mamnu' artinya terlarang. Wasilahan dan secara istilah ma naha anhu syari'u ala wajhi al-ilzam bitark. Ma naha anhu syari', apa yang dilarang oleh syari' ala wajhi al-ilzam bitark, atas wajah yang dan dengan secara keharusan, dengan peninggalan. Jadi apa yang dilarang oleh syari' dengan harus ya untuk ditinggalkan ya. Ka'uquqil walidain, seperti durhaka kepada kedua orang tua, muharram. Wa kharaja biqaulina ma naha anhu syari', apa yang dilarang oleh syari' keluar darinya apa? Wajib, mandub dan mubah. Kenapa? Karena wajib tidak dilarang, malah diperintahkan. Mandub tidak dilarang, malah diperintahkan. Mubah tidak dilarang dan tidak diperintahkan, melainkan dipilih gitu. Jadi masuk ke dalam kalimat manaha anhu syari' dua, yaitu apa? Muharram dan kok wajib ya? Wajib kan enggak masuk kepada hal yang dilarang oleh syari' dua, yaitu muharram dan makruh. Gimana? Ayo otaknya nyambungin, ayo. Masuk ke dalam apa yang dilarang oleh syari' apa? Muharram dan makruh. Keluar dari kalimat manha anhu syari' apa? Wajib, mandub dan mubah. Nah, gitu. Ayo. Diinin lagi pikirannya. Wa kharaja biqaulina, dan keluar dari perkataan kami ala wajhil ilzami bitark al makruh. Enggak, bukan. Keluar darinya ala wajhil ilzam, harus untuk ditinggalkan, harus. Keluar darinya makruh, enggak masuk makruh berarti yang masuk ke dalam ala wajhil ilzam bitark adalah muharram saja. Gitu ya. Baik. Dihafalkan. Coba. Muharram ma naha anhu syari'u ala wajhil ilzam bitark. Muharram adalah apa yang dilarang oleh syari' dengan harus wala wajhil ilzam bitark, untuk ditinggalkan. Ya dilarang untuk hal tersebut harus ditinggalkan, makanya dilarang. Baik, siapa yang udah hafal? Siapa yang hafal? Manaha anhu syari' ala wajhil ilzam bitark. Ahsan, Pak Tasrifin, fadhal. Manaha anhu syari'
على وجه الإلزام بالترك. Ahsan. Pak Rahmat. ما نهى عنه الشارع Hah? Ma naha anhu syari' ala wajh al-ilzam. ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك. Ahsan. Hariri. ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك. Pak Abu Nawrah. ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك. Baik, Pak Abu Nawrah, ma naha anhu syari' itu masuk ke dalamnya apa, Pak? ما نهى عنه الشارع Masuk yang masuk ke dalamnya apa? haram sama Sya'ban. Muharram sama makruh ya? Enggak, Sya'ban enggak masuk. Dzulhijjah. Taib, kalau misalnya yang keluar darinya apa? Keluar dari mana anhu syari' yang enggak masuk dalamnya apa? Yang bukan yang termasuk yang dilarang oleh syari' apa? wajib, Terus mandub, dan sama mubah. baik. Ustaz Nuzul Zikri, fadhol. Ma ما نهى عنه الشارع على enggak boleh ngintip, mantu. على وجهه Antum nggak tahu kalau anak ngintipin dari tadi, nggak boleh ngintip ke kitab. La naha anhu syari'u. على وجهه. Wah, ini perlu ditambahin ini. Terlihat awas antum ya. Oke, Pak. ما نهى عنه الشارع على وجه بالطريق. Hah? Tariqul Huda. Ala wajhil ilzam, Pak. على وجه الإلزام بالطريق. Nah, taib. Ya, nah ini Mas Malik. ما نهى عنه الشارع على وجه إلزام بالترك. Taib. Sebutkan semua definisi. Ya, muharram apa? Ahsan, bagus. Seperti uququl walidain. Udah. Muharram yuthabu tarikuhum tithalan yastahiqul iqaba fa'iluhu. Itu bisa antum terjemahkan. Dan yusamma juga dinamakan juga muharram selain dari dinamakan juga sebagai mahdzur. Mahdzur artinya apa? Ini terlarang. Dan mamnu terlarang. Ya. Baik. Imtisalan di sini. Jadi muharram itu ya sesuatu yang muharram diberi pahala bagi peninggalnya kalau misalnya memang dengan maksud imtithal. Meninggalkan ya. Nah, sekarang kita sedang meninggalkan zina enggak? Iya. Tapi memang enggak ada niatan karena memang enggak ada kesempatan kok. Dapat pahala enggak kita? Ya enggak. Masa tiap-tiap hari dapat berpahala meninggalkan zina karena emang dia enggak berzina? Enggak juga. Harus ada imtithal dia dan juga lihat kondisinya dia. Beda kalau misalnya keadaan berdua nanti sama perempuan. Di mana gitu. Di suatu ruangan tiba-tiba dipertemukan berdua gitu sama perempuan dan tertutup kuncinya. Pintunya ketutup, dikunci pula. Tampaknya cantik, bagus, badannya masih muda. Terus perempuannya mau pula. Waduh. Tanpa kita ajak. Mimpi benar. Ya, enggak, ini enggak ada ini kalau mimpi udah bubar semuanya. Enggak ada hukum syar'i di situ. Nah, terus habis itu kita meninggalkan itu imtithalan, meninggalkan zina. Meninggalkan yang haram. Nah, imtithalan. Nah, ya berarti dapat pahala enggak? Dapat pahala. Dapat dosa enggak? Enggak dapat lah, masa udah dapat pahala sekaligus dapat dosa juga. Tapi bisa suatu ibadah dapat pahala sekaligus dapat dosa juga, bisa. Kalau misalnya terkurung berdua, ya berdua aja nih, tapi sama Hariri doang, nggak ada tuh rasa apa gitu, nggak ada, pengen zina nggak ada, dapat nggak pahala meninggalkan zina, nggak ada, karena nggak imtisal, nggak ada niatan apa-apa. Nah. Hah? Pahala? Kan takut misalnya. Takut. Mas saya nggak ada pikiran ke sana, sama gitu. Nah, gitu ya.
Contoh lain juga misalnya sama perempuan nih berdua, nggak sengaja perempuan itu udah kita ajak, yuk, nggak mau, apaan sih kamu kayak gitu. Nah, karena dia nggak mau, ya udah saya jadi nggak mau. Ini imtithal bukan? Bukan. Malah ini dapat dosa sebenarnya, karena dia ngajak gitu loh. Dia ngajak, malah sebenarnya dia mau menjadi fa'ilnya. Maka sebenarnya dia dapat ganjaran dosa dari niatannya itu, dari seruannya. Yuk, ini yuk, neng, ikut abang nonton dangdutan yuk, gitu. Nah, itu udah dapat dosa. Ya. Dinamakan juga mahzur dan mamnu'. Baik, makruh dan mubah sekarang atau kapan semuanya? Kita waktunya jam berapa sekarang? Hah? Oh, Masya Allah. Ini gimana pilih? Salah satu harus dikorbankan ini. Imma kita nerusin, misalnya usul fikih terusin, habis itu nahu, mandiri. Nahul wadihnya di libur dulu karena ada tugas. Kenapa? Ya kan udah mulai ini. Udah mulai ini kenapa? Ini udah Oh, jadi nahul wadihnya diinin dulu ya. Nah, terus kifatul akhirnya juga dilibur dulu. Kifatul akhir tetap ya. Oke, boleh. Kita coba. Oke, ini berarti lanjut nih sampai sampai selesai. Oke, boleh. Tafadhol. Baca lagi wal makruh. Wal makruh lughatan al mabghud. Mabghud. Wastilahan ma naha anhu syari'u la ala wajhi al-ilzami bitark kal akhadha bishamali wal i'ta'i biha. Syamal atau shimal? Shimal. Wal i'ta' biha ya. Wa kharaja biqaulina ma naha anhu syari' al-wajib wal mandub wal mubah. Wa kharaja biqaulina la ala wajhil ilzami bitark al-muharram wal makruh yusabu tarikuhum tisalan wa la yu'aqabu fa'iluhu. Ahsan, berarti al-makruh maknanya adalah al-mubghad. Al-mubghad yang dimurkai, yang dibenci, disebelin gitu. Disebelin. Itu makruh dibenci. Istilahnya, secara istilah makruh mirip dengan apa? Mewajib atau mubah? Makruh itu miripnya muharram. Mirip dengan muharram. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mirip dengan muharram. Itu diwali manaha anhu syari'. Tadi kita pelajari manaha anhu syari' masuk ke dalamnya muharram dan makruh. Tapi kan bedanya di la ala wajhil ilzam bitar. La ala wajhil ilzam bitar. Tidak dengan pengharusan untuk ditinggalkan. Contohnya al-akhdh bishimal, yaitu mengambil dengan tangan kiri. Mengambil dengan tangan kiri kalau untuk kebaikan. Memberi misalnya dengan tangan kiri, kecuali kalau misalnya itu makruh, enggak haram. Sehingga kalau Anda misalnya ngasih, ini Mas, apa? Makruh. Tapi tidak ganjari dosa kan? Nah, tapi kalau misalnya antum kasih ini Mas, dengan tangan kanan, dengan niatan ini adalah kebaikan dalam Islam, maka antum dapat pahala. Karena apa? Meninggalkan makruh, gitu kan? Kebiasaan kalau misalnya masih awal-awal kan kita supaya karena kebaikan, tapi kalau lama kan udah kebiasaan, kayaknya udah nggak ada niatan karena kebaikan, karena udah kebiasaan. Kebiasaan gimana? Masih dengan tangan kanan. Insya Allah. Ya, moga-moga diberi pahala walaupun tidak imtithal, tapi moga-moga lah. Seperti sholat ke masjid. Kalau sakit tetap dihitung. Oh, itu beda, enggak, maksudnya itu ada perbedaan, beda contoh. Ini jadi tradisi gitu loh, apa biasa tanpa adanya
imtithal gitu kan. Kalau itu kan kebiasaan ke masjid terus habis itu nggak bisa karena uzur sholat di rumah, habis itu dapat pahala karena emang biasanya di masjid. Itu beda kondisi emang itu karena kondisi emang ya Allah takdirkan dia belum bisa ke masjid gitu kan. Tapi kalau tadi kan tangan kanan gitu kan, atau kebiasaan. Ini hanya Allah yang tahu, cuman asalnya memang kalau dia tidak ada di sini imtithal, dia nggak berpahala. Nggak ada pahala. Asalnya begitu. Cuman ya mudah-mudahan aja sih. Asalnya begitu. Ya. Makanya dengan adanya lafal imtithal ini membuat kita itu merasa harus benar-benar di setiap ibadah kita ada niatan gitu loh. Jangan cuman ibadah segala perbuatan lah. Ya, segala perbuatan. Bahkan sampai hal seperti cuman ngasih gini doang itu bisa ada ibadah gitu loh. Jadi kan yang membedakan antara adat dengan ibadah itu kan niat sebenarnya. Kalau niat ibadahnya nggak ada, ya udah itu menjadi adat. Ya, menjadi adat. Tapi bisa aja kalau misalnya tadinya niat ibadah kemudian menjadi adat, ya, menjadi adat. Terus dia terus melakukan itu tadi dengan niatan ibadah lama-lama menjadi adat biasa. Karena udah menjadi adat bisa aja dia diberi pahala walaupun dia luput dari niatan ibadah, bisa aja. Kayak tadi dari awal dia emang kayak gini karena menjalankan ini kanan bagus. Misal masuk masjid itu kan kaki kanan, ya kan? Atau pakai sendal, kan normalnya pakai dengan mendahulukan kaki kanan, melepas dengan mendahulukan kaki kiri, gitu kan? Nah, pakai dengan kaki kanan. Terus tadinya awalnya ibadah karena sunnah ini dapat pahala. Lama-lama jadi kebiasaan. Maka insya Allah dengan kebiasaan itu pahala dapat gitu loh. Bahkan kalau misalnya dia nggak sengaja dengan kiri, bisa jadi tetap pahala dapat karena kebiasaannya dia karena bisa aja dengan kemurahan Allah Taala. Ya, beda dengan nyari nafkah tadi. Maksudnya nyari nafkah nggak ada niatan, itu memang karena murni tradisi dari awal dia itu menganggap setelah dari awal menikah hari Minggu, kemudian kantornya nggak boleh nggak ada cuti-cutian walaupun nikah. Hari Senin langsung kerja. Nah, Senin kerja ini ya karena ya emang tradisinya saya laki-laki kan harus kerja, maka kerjalah besok. Kerja. Dari awal kerja itu terus saja nggak ada niatan lillahi ta'ala menggugurkan kewajiban, nggak ada, tapi kewajibannya gugur. Ini terus kayak gitu, itu nggak ada ibadah. Kecuali kalau dari awal dia bilang, oh ini masya Allah saya diwajibkan begini, nah itu mencari nafkah. Kemudian saya diwajibkan oleh bos datang sekian, maka dia menjamak antara beberapa kewajiban, berarti dapat beberapa pahala mencari nafkah dan pahala menunaikan amanah. Ya kan, kalau bos bilang gini kita jalanin, ya itu amanah gitu kan. Begitu. Walaupun nanti lama-lama jadinya kebiasaan, iya nggak usah lagi niat nawaitu kerjaan, nggak ada lagi, udah kayak gitu. Terus tiap pagi itu jalan tiap pagi, itu udah masuk ke nilai ibadah karena itulah tradisinya dia. Makanya kata para ulama, seorang yang alim itu ibadahnya menjadi adat. Gimana? Adat itu menjadi ibadah bagi orang alim. Tapi orang yang tidak alim, ya, ibadah itu jadi semanzilah adat. Ini bagaimana maksudnya? Adat itu asalnya adat itu enggak dipahalakan, enggak diberi pahala. Asalnya tradisi, enggak diberi pahala. Kecuali kalau ada nilai ibadahnya. Seorang yang alim tadi gimana? Al-ada inda al-ghaflah? Enggak. Al-ibadah inda al-ghaflah ada, kal-ada. Wal ada inda ahli ilm adalah gimana tadi? Wal ada inda ahli ilm adalah ibadah. Ibadah bagi orang yang lalai itu semanzilah dengan adat doang.
sehingga dia itu nggak dapat pahala dari ibadahnya itu. Karena apa? Semanzilah dengan tradisi doang. Lalai ya kan? Iya, niatan ibadah. Tapi bagi ahlul alim, adat yang tadinya adat biasa itu bisa menjadi ibadah baginya. Karena apa? Ada niatan ibadah. Hanya sekadar ngasih makan ayam itu sesuatu yang tradisional biasa. Ngasih makan ayam yaitu beras disebarin gitu kan. Atau ngasih makan ikan dengan pelet gitu kan. Itu biasa. Tapi kalau bagi orang alim itu jadi ibadah karena niatan. Nah, bagi orang yang ghafil, yang lalai, ibadah itu jadi semanzilah dengan adat. Kayak misalnya sholat mau waktu ya. Tapi lama-lama ya karena cuma tradisi doang. Ikut-ikutan doang, ghaflah itu. Juga mencari nafkah selain ibadah, bukan ibadah itu, tapi dia jadikan tradisi semata. Karena memang dari awal tidak pernah ada niatan untuk menggugurkan kewajiban, gak ada imtithal. Iya, gitu ya. Sebenarnya sih sama mana sih? Makruh masih ya. Aku tadi ngomong itu terus makruh. Al-muhim antum paham. Insyaallah ya. Sekarang al-mubah yang terakhir. Al-mubah lughatan. Ya, Al-mubah lughatan al-mu'lan wal ma'dzunun fih. Wastilahan ma la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun li dzatihi. Kal aql fi Ramadan lailan. Fa kharaja bi qaulina ma la yata'allaqu bihi amrun al-wajibu wal mandub. Fa kharaja bi qaulina wala nahyun al-muharram wal makruh. Wa kharaja bi qaulina li dzatihi ma law ta'allaqu bihi amrun ta'allaqa bihi amrun li kaunihi wasilatan lima'murin bihi aw nahyun li kaunihi wasilatan limanhi anhu fa inna lahu hukmu ma kana wasilatan lahu min ma'murin aw manhi wala yukhrijuhu dhalika an kaunihi mubahan fil asl. Wal mubah ma dama ala wasfil ibaha fa innahu la yatarattabu alaihi sawabun wala iqab wa yusamma halalan wa jaizan. Oke. Al-mubah lughatan al-mu'lan. Al-mu'lan artinya yang disiarkan. I'lan itu siaran, iklan. Wal ma'dzunu fi, dan yang diizinkan dengannya. Adapun secara istilah, ma la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun li dzatihi. Mudah. Ma la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun li dzatihi. Jadi mubah itu adalah apa yang tidak bergantung dengannya perintah ataupun larangan. Secara zat tidak ada ketergantungan dengan perintah atau larangan. Jadi enggak ada nafas perintah, enggak ada nafas larang, enggak ada tolak di situ. Yang ada hanyalah takhyir. Ketika disebut takhyir, maka tidak tolak, tidak ada. Baik, berarti mubah apa? Ma la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun li dzatihi. Tapi udah paham semua? Udah paham ya? Bapak Sumitro udah paham? Ma la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun li dzatihi? Paham? Zikri udah paham? Ma la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun li dzatihi. Baik. Kal akli fi Ramadan laila. Kayak seperti makan di bulan Ramadan pada malam hari. Boleh enggak? Boleh. Kalau enggak boleh ya gimana dong? Makan Ramadan. Makan malam bulan Ramadan bukannya mulai bisa masuk sunnah. Bukannya bisa masuk sunnah makan malam bulan Ramadan. Puluhan sunnah udah puasa.
kulu washrabu hatta. Di situ memang sigotnya fi'il, tapi sigotnya fi'il amr. Tetapi sebagian dari fi'il amr yaqtadi al-ibahah, yaitu setelah sebelumnya dilarang. Jadi kata para ulama kaidahnya usuliyahnya al-amru ba'dal hadri yufidul ibahah. Perintah setelah larangan dimaksudkan adalah pembolehan. Iya. Seperti kan di haji kita nggak boleh berburu. Kemudian kata Allah, wa idza halaltum fastadu. Kalau udah selesai tahallul maka berburulah. Berburulah amr. Nah, amr di sini ya enggak sampai mandub itu antum disunnahkan untuk berburu, enggak. Ayo silakan berburu karena sebelumnya dilarang. Jadi perintah setelah larangan itu normalnya adalah pembolehan, mubah, pilihan. Mau enggak iya, mau lakukan juga silahkan. Gitu ya. Ya, jadi yang makan di malam Ramadan bukan buka puasanya, makan. Itu boleh, silahkan. Mau enggak makan juga silahkan. Yang penting kan antum udah buka, ya enggak? Yang penting udah buka. Kalau buka wajib itu. Jangan beduk. Disuruh malam kok makannya. Loh, enggak bisa gitu. Harus buka dan jangan diakhirkan nih kayak orang Syiah itu nunggu sampai sebelum Isya. Nah, malamnya sampai subuh. Nah, itu makan sunnah atau mubah? Mubah. Malamnya, bukan sahur. Mubah. Sahurnya itu sendiri sunnah atau wajib? Sunnah, Pak. Antum enggak sahur enggak apa-apa. Walaupun beneran antum melek gitu loh, ambil nonton bola. Sahur Mas. Bang, sahur Bang. Enggak, sunnah doang. Padahal ntar pas udah siangnya ngelehnya itu apa parah ya. Ya urusan dia itu. Oke. Jadi mubah ya. Fa kharaja biqaulina, maka keluar dengan perkataan kami, ma la yata'allaqu bihi amr, tidak berkaitan, bergantung pada perintah. Sesuatu yang tidak berkaitan. Ini yang apa yang masuk di sini? Ma la yata'allaqu bihi amr, tidak bergantung pada perintah. Apa yang masuk di situ? Enggak, wajib itu dan makruh keluar malah. Yang masuk adalah makruh, haram dan mubah. Kenapa? Karena tiga-tiganya memang tidak berkaitan dengan perintah. Makruh dan muharram berkaitan dengan larangan. Nah, itu kan kalau misalnya mubah itu apa? Ma la yata'allaqu bihi amr. Oh, cuma itu doang? Iya, cuma itu doang. Oh, enggak bisa. Kenapa? Masih ada masuk ke dalamnya muharram, makruh dan juga mubah. Ya. Berarti perlu tambahan lagi nih. Apa tambahannya? Wala nahyun lidzatihi. Dan juga bukan nahi, tidak bergantung dengan nahi. Berarti keluar darinya muharram dan makruh. Sehingga yang tersisa hanya mubah. Kayak mubah istilahnya ma la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun lidzatihi. Nah, keluar dengan perkataan kita lidzatihi. Coba dibaca Indonesianya. Khalid, dibaca ya. Keluar dengan perkataan kita lidzatihi, baca. Dengan sendirinya. Iya, dengan sendirinya. Dengan sendirinya berarti tidak mencakup sesuatu yang berkaitan dengan perintah karena menjadi wasilah atau sarana perantara. Sesuatu yang diperintahkan atau berkaitan dengan larangan karena menjadi wasilah sesuatu yang dilarang. Yang seperti ini mempunyai hukum yang sama dengan hukum. Sesuatu yang menjadi tujuan wasilah tersebut yaitu diperintahkan atau dilarang. Akan tetapi hal itu tidak mengeluarkannya dari keberadaan hukum asalnya yang mubah. Sesuatu yang mubah itu selama bersifat mubah tidak menyebabkan adanya pahala atau siksa. Mubah juga dinamakan halal dan jaiz. Oke, ini pahami baik-baik. Mubah itu sifatnya nisbi kalau untuk pahala dan dosanya. Ya, nisbi, relatif dia. Mubah itu kan takhir. Dia itu mau ke jalur mana itu bisa, kanan kiri oke. Mau misalnya
dijadikan sebagai sesuatu yang bernilai ibadah bisa. Mau dijadikan sesuatu yang bernilai haram bisa. Contoh menggunakan mikrofon ini menggunakan recorder, hukum asalnya apa? Mubah. Nah, dia berkaitan dengan perintah dan larangan enggak ada kalimatnya gunakanlah mikrofon, gunakanlah recorder. Nas enggak ada. Atau enggak ada larangan, jangan kalian gunakan recorder karena itu membahayakan untuk akhirat kalian. Enggak ada. Itu buat-buatan kok ada pun. Enggak ada nas kayak gitu. Berarti dia itu secara zat dengan sendirinya tersifati mubah. Nah, mubah itu bisa dibelokin, bisa menjadi wajib nanti, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram, sesuai dengan fungsinya dia buat apa nih. Ya, contoh jalan kaki, hukum asalnya mubah nggak? Mubah. Ada nggak yang melarang di sini? Nggak boleh jalan kaki ngesot aja, ada? Nggak ada. Jalan kaki asalnya mubah. Kemudian misalnya sholat berjamaah, misalnya ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Bagi yang bilang wajib, dia harus jalan kaki nggak? Ya otomatis harus lah, walaupun naik motor, tetap aja jalan kaki ke motor gitu kan. Naik motor juga aslinya mubah nggak? Mubah. Jalan kaki, naik motor, bagi yang menganggap wajibnya sholat berjamaah di masjid, maka yang mubah ini tadi mubah, dia menjadi wajib. Semanzilah hukumnya dengan wajib. Kenapa? Karena ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka wasilah tersebut menjadi wajib. Iya. Gitu kan? Contoh sunnah apa sunnah? Perbuatan sunnah apa contohnya? Atau bagi yang mengatakan sholat berjamaah di masjid itu sunnah, ya, maka berjalan kaki menuju masjid hukumnya juga sunnah gitu. Tapi asal hukumnya mubah, gitu ya. Iya, contoh haram. Pergi ke bioskop. Terserah mau filmnya Islami kayak, mau filmnya apa, mau dokumenter ikan hiu, tetap aja yang penting bioskop nih. Banyak terjadi ikhtilat dan sebagainya. Hukum asal jalan kaki mubah. Tapi jalan kaki menuju bioskop untuk nonton haram bukan? Haram. Gitu ya. Jadi mubah itu nisbi, relatif. Dia sesuai dengan tujuan nih. Ya. Baik. Kita baca ya. Itu Anda jelaskan sebelum kita baca supaya nanti antum baca tuh jangan belepotan bingung nanti apaan gitu kan. Sudah punya gambaran sekarang nih. Wa kharaja biqaulina, keluar dari perkataan kita lidzatihi dengan sendirinya. Jadi dengan sendirinya kan mubah itu dengan sendirinya tidak berkaitan dengan sunnah, wajib, haram, makruh, enggak. Jadi sunnah, wajib, haram, makruh itu di luar mubah yang nanti dikaitkan oleh pelaku, ya. Jadi bukan dengan sendirinya, pelakunya mengkaitkan. Taib, keluar dengannya darinya lidzatihi ma law ta'allaqa bihi amrun likaunihi wasilatan lima'murin bihi. Apa yang ta'allaqa bihi berkaitan dengannya, dengan mubah berkaitan dengan amr, perintah. Likaunihi karena di sini isim kana. Mubah itu menjadi apa? Wasilah apa? Perantara. Lima'murin bihi, perantara untuk yang diperintahkan. Seperti tadi sholat berjamaah bagi yang menganggapnya wajib. Maka sesuatu yang mubah untuknya menjadi makmur juga. Ya. Contoh nih, membeli pulpen, hukumnya wajib atau sunnah atau mubah? Mubah. Atau makruh? Enggak, mubah. Membeli pulpen mubah. Terus antum mau kajian sunnah, ya kan? Mustahab. Dan di antara hal yang bagus dalam kajian mencatat atau gores-gores lah, ini coret-coret gitulah. Nah, antum nggak bisa mencoret-coret kecuali harus punya pulpen. Maka membeli pulpen di sini ikut dengan hukum itu. Karena apa? Membeli pulpen itu adalah wasilah untuk bisa mengamalkan sunnah itu, gitu loh.
Ya. Nah, contoh nih misalnya lain, membeli baju ya. Mubah atau enggak? Mubah. Kita enggak ada wajib langsung. Haruslah kalian membeli baju, enggak juga. Enggak ada nas langsung. Nah, kita beli baju karena udah kita enggak punya baju lagi, misal. Kalau sholat enggak mungkin, kita nanti kan pusernya kelihatan. Batal sholatnya nanti. Maka kita beli baju, itu satu-satunya cara. Berarti membeli baju di sini tadinya hukum yang mubah, sekarang menjadi wajib. Gitu loh. Udah paham gak di sini yang maksudnya? Oke. Au nahyin atau wasilah menuju ke larangan. Likaunihi apa? Di sini nahyun likaunihi wasilatan limanhiyin anhu. Berkaitan dengan larangan karena yang mubah ini ternyata bisa menjadi wasilah. Menjadi wasilah menjadi apa berarti? Perantara untuk sesuatu yang dilarang. Fa inna lahu hukmu ma kana wasilatan lahu min ma'murin aw manhiyin. Sesungguhnya lahu lil mubah, untuk perkara mubah ada hukum selama menjadi wasilah untuknya dari perintah atau larangan. Hukumnya sesuai dengan hukum wasilah, menujunya apa. Wala yukhrijuhu dzalika an kaunihi mubahan fil asl, dan tidak mengeluarkannya zalika yaitu kondisi dia menjadi wasilah, ya, itu tidak mengeluarkan mubah dari asalnya, yaitu memang asalnya adalah mubah. Wal mubahu mubah madama ala wasfil ibahah, selama berada pada sifat ibahah, fa innahu la yatarattabu alaihi thawab wala iqab, maka tidak ada konsekuensi setelahnya thawab atau iqab. Ya, enggak ada. Karena mubah. Antum jalan ke taman, mubah atau haram? Mubah atau haram? Mubah. Baik. Antum jalan sekarang ke taman. Dihukum enggak? Enggak. Diberi pahala enggak? Enggak. Karena apa? Sifatnya masih mubah. Kecuali antum mau jalan ke taman dengan ada tujuan tadabbur alam di taman. Nyari belalang, kemudian bertafakur penciptaan belalang, kemudian mengingat Allah. Ini sesuatu yang sunnah, bukan mustahab, Maka jalan kaki antum bisa bernilai ibadah enggak? Kalau antum niatkan bisa bernilai ibadah. Gitu. Tapi kalau misalnya jalan ke taman karena untuk ketemuan dengan perempuan, ya, berbaju berdasar putih, berambut panjang, malam-malam pula, minta nomornya nomor togel gitu, maksudnya bukan nomor HP. Nah, ini beda ini jadinya syirik. Wa yusamma, dia dimakan halal dan jaiz. Ya, berarti kalau misalnya Hasan al-Jaizi apa artinya? Hasan mubah, Hasan halal. Pokoknya waktu di UIN itu Abi Anu diajak sama Ulil. Ulil apa satunya lagi, Zuhairi. Siapa ya satunya? Abdul Muqsid ya. Abdul Muqsid Ghazali itu ya. Apa katanya? Jaiz itu nama kakek ana. Bapak ana gitu. Ya, jadi jaiz ini karena udah enggak bisa argumen, enggak bisa ngebantah, bilang ini jaiz. Boleh, berarti aslinya boleh-boleh saja. Nanti Abiana disifati boleh-boleh saja. Gitu. Hasan al-Jaiz berarti Hasan boleh-boleh saja. Itu kalau orang udah kehabisan argumen kayak gitu. Baik, wallahul musta'an. Wallahu a'lam ya. Tapi kita cukup sampai situ. Alhamdulillah udah sampai halaman 9. Dari berapa pertemuan? Sekarang pertemuan ke Enggak nyampe. 8. Hari Jumat pertemuan ke-9 insyaallah. Tapi alhamdulillah. Baik, insyaallah ini antum pahami baik-baik. Ini berat ilmunya nih. Bagi pemula ini enggak boleh dia banyak meninggalkan. Jangan sampai nanti kita udah halaman 50 atau berapa gitu kan. Ini masih luput. Jangan. Karena kita pengennya antum kalau udah nguasain ini, kita dengan kitab lain misalnya yang lebih luas lagi. Misalnya, atau dengan kitab ini juga tapi dengan syarah yang lebih luas lagi gitu.
Ya, jadi nggak harus bisa, supaya bisa move on dari kitab ini harus kuasain dulu kitab ini. Ini cuma baru jilid 1. Ya, ada 3. Ya. Panjang, insya Allah ya 2 tahun lah. Ya orang-orang sekarang mikirnya kapan khatamnya. Allah nggak ada khatam-khataman. Maksudnya khatam itu nanti, urusan nanti. Yang penting antum tuh satu halaman tuh udah bisa nggak gitu loh. Jangan sampai ngomong doang khatam terus berbangga diri depan majelis-majelis yang lain karena udah khatam usul fikih. Masya Allah. Atau yang mau nyari khataman, nyari syukurannya ya, makanannya ya. Ya, tapi insya Allah nasihat anak antum jangan banyak berharap lah untuk waktu dekat. Masih panjang. Iya. Yang penting itu kita konsisten aja itu. Konsisten dulu. Allah Ta'ala itu akan memberikan kepada orang yang istiqomah, itu baru Allah berikan. Ya, makanya orang yang bisa memahami usul, bisa memahami itu buah dari istiqomahnya mereka. Orang yang enggak istiqomah, makanya orang-orang yang akademik di pesantren, di kampus, mereka dipaksa untuk istiqomah. Kalau enggak istiqomah enggak bisa ikut ujian akhir, gitu kan? Makanya akhirnya bisa, alhamdulillah gitu loh. Nah, antum juga. Cuma bedanya kok kita ini kan sama-sama kerja gitu loh. Ya kerja, kalau misalnya memang Allah rezekikan istiqomah walaupun sambil bekerja itu Masya Allah. Karena sebagian orang beralasan dengan kerja nggak bisa istiqomah. Padahal beda antar dua itu. Kecuali kalau di jam kerja beda lagi. Antar dua itu, antara dia kerja dengan antar istiqomah ada sendiri untuk kajian, kerja juga ada sendiri. Jadi jangan sampai diakal-akalin. Sebagian anak gaji kan akal-akalin. Karena saya kerja, saya nggak bisa istiqomah. Padahal kerja ada waktunya sendiri, ngaji juga beda waktu, malam misalnya beda waktu. Kecuali kok kecapean ya, uzur, ya. Lembur dan semacamnya. Jadi nggak semua orang dikiaskan sama gitu. Cuma ini kalau antum alhamdulillah udah dicocokin waktunya sama Allah, maka jangan sia-siakan. Ya, pikirkan teman-teman sendiri yang memang mungkin mau belajar juga tapi nggak bisa karena ngantar anak, karena kerja. Ya alhamdulillah kalau kita diberi keluasan. Sebagaimana anak juga diberi keluasan kerjanya siang. Alhamdulillah. Kerjanya siang, kemudian dapat tempat kayak gini, alhamdulillah. Itu berarti itu semua takdir Allah Ta'ala. Bukan karena nyari dulunya, anak nggak nyari ini. Allah kasih, alhamdulillah. Allah kasih, maksudnya Allah kasih tempat dengan mertua yang alhamdulillah baik dan seterusnya. Alhamdulillah. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.